Semua dalam keadaan yang sehat. Saudara, saya melihat wajah-wajah di sini ya, begitu sudah siap, haus merindukan firman Tuhan. Mudah-mudahan saudara yang di rumah juga memiliki satu spirit yang sama. Mari kita berdoa sebelum kita memulai seminar kita. Bapa di dalam surga yang mengasihi kami di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami pada malam hari ini membawa diri kami supaya Tuhan isi dengan kebenaran firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan Tuhan di dalam mengerti dan mencerna bagian dari firman Tuhan pada malam hari ini. Kami menyerahkan hamba-Mu, biarlah Tuhan memberkati apa yang Dia sudah persiapkan, juga menyerahkan segala sarana yang kami pakai, khususnya internet, supaya tetap boleh lancar, sehingga saudara-saudara kami yang di rumah tetap boleh mengikuti dan menikmati firman-Mu. Kami menyerahkan waktu di depan, biarlah Tuhan menyertai dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke. Ya, bisa ditampilkan. Nah, saudara sekalian, malam hari ini kita akan melanjutkan seri tentang perumpamaan Tuhan Yesus, ya. Dan kita akan mengambil satu perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur, ya. The parable of the unjust steward. Saudara, saya yakin mungkin parable ini agak asing di telinga kita, karena parable ini tidak pernah atau bahkan mungkin tidak pernah dikhotbahkan di gereja-gereja, ya, karena memang ada sesuatu yang unik di dalam perumpamaan ini. Oleh sebab itu, tidak ada salahnya saya akan membacakan seluruhnya, ya, supaya kita bisa mengikuti dengan baik. Saya akan membacakan, saudara boleh melihat di slide atau melihat di komputer, di gadget saudara Alkitab, ya. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, ada seorang kaya yang mempunyai seorang bendahara. Kepadanya disampaikan tuduhan bahwa bendahara itu menghamburkan miliknya. Lalu ia memanggil bendahara itu dan berkata kepadanya, apakah yang kudengar tentang engkau? Berilah pertanggungan jawab atas urusanmu, sebab engkau tidak boleh lagi bekerja sebagai bendahara. Kata bendahara itu di dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Tuanku memecat aku dari jabatanku sebagai bendahara. Mencangkul aku tidak dapat, mengemis aku malu. Aku tahu apa yang akan aku perbuat, supaya apabila aku dipecat dari jabatanku sebagai bendahara, ada orang yang menampung aku di rumah mereka. Lalu ia memanggil seorang demi seorang yang berhutang kepada tuannya. Katanya kepada yang pertama, berapakah hutangmu kepada tuanku? Jawab orang itu, 100 tempayan minyak. Lalu katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, duduklah dan buat surat hutang lain sekarang juga, 50 tempayan. Kemudian dia berkata kepada yang kedua, berapa banyak hutangmu? Jawab orang itu, 100 pikul gandum. Katanya kepada orang itu, inilah surat hutangmu, buatlah surat hutang yang lain, 80 pikul. Lalu tuan itu memuji bendahara yang tidak jujur itu, karena ia telah bertindak dengan cerdik. Sebab anak-anak dunia ini lebih cerdik terhadap sesamanya daripada anak-anak terang. Nah, saudara, mulai ayat 9 sampai 13 ini saya berikan judul di sana, penjelasan perumpamaan. Jadi perumpamaan itu berhenti sampai di ayat ke-8, ayat 9 sampai 13 ini perkataan Tuhan Yesus. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat lagi menolong, kamu diterima di dalam kemah abadi. Barang siapa setia kepada perkara-perkara kecil, ia setia juga kepada perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada
Allah dan kepada Mamon. Nah, saudara, inilah isi daripada perumpamaan bendahara yang tidak jujur. Saudara, beberapa kali di tempat ini kita telah membahas perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus, dan hari ini kita akan kembali melanjutkan seri perumpamaan Tuhan Yesus ini. Tetapi saudara, perumpamaan hari ini adalah perumpamaan yang istimewa, yang berbeda dengan perumpamaan lain. Apa istimewanya, saudara? Karena perumpamaan ini adalah perumpamaan yang paling sulit dari segala perumpamaan yang pernah diajarkan oleh Tuhan Yesus. Saya ulangi, saudara. Hari ini kita akan membahas perumpamaan yang paling membingungkan, yang paling sulit dimengerti dari antara segala perumpamaan lain Tuhan Yesus. Ya, nah saudara, banyak pentafsir Alkitab yang kelas dunia pun mengakui bahwa ini adalah perumpamaan yang sulit. Jadi the crook interpretum among the parables, ya, salib dari segala perumpamaan. Ada yang ngomong ini adalah the prince among the difficult parable, rajanya perumpamaan yang paling sulit. Kemudian ada yang berkata, perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini adalah the most puzzling of Jesus teaching. Ajaran Tuhan Yesus yang paling memusingkan, membingungkan. Ada yang berkata bahwa tafsiran dari perumpamaan ini sungguh-sungguh sulit dipahami. Dan Craig Blomberg mengatakan perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur ini adalah satu yang paling sulit dari segala perumpamaan Tuhan Yesus untuk dimengerti. Ya, saudara-saudara, persiapkan hatimu untuk mengerti bagian firman Tuhan yang paling sulit ini. Jadi kalau saudara mau marah, marahlah kepada Pak Hendra, ya, kenapa kasih tema ini. Nah, saudara sekalian, mengapa perumpamaan ini sulit? Saya akan tunjukkan kepada saudara, ya, banyak problem di dalam perumpamaan ini. Itulah sebabnya tadi saya katakan perumpamaan ini mungkin tidak pernah dikhotbahkan di gereja-gereja, saudara. Lihat, problem pertama, mengapa Tuhan Yesus memakai hal yang buruk ini sebagai perumpamaan? Ya, ada orang tidak jujur malah dipuji, dijadikan perumpamaan. Kedua, saudara, apa yang dilakukan bendahara dalam perumpamaan ini sebenarnya? Dia seorang yang jujur, yang positif, atau dia yang licik, yang negatif? Nah, ini muncul banyak tafsiran, saudara, ya. Yang ketiga, kalau dia itu tidak jujur, kok malah dipuji oleh tuannya? Tadi dengan jelas dipuji oleh tuannya karena kecerdikannya. Dan kesulitan yang lain, misalkan, apa maksud Tuhan Yesus tadi mengatakan kalimat, ikatlah persahabatan dengan Mamon yang tidak jujur? Ini kalimat yang juga menimbulkan problem, saudara. Apa maksud Tuhan Yesus ngomong perumpamaan ini? Dan terakhir, apa sih sebenarnya tujuan Tuhan Yesus mengajarkan perumpamaan ini? Ya, ini salah satu contoh, beberapa contoh dari kesulitan-kesulitan memahami perumpamaan ini. Nah, kita sekarang akan memulai, saudara, mencoba untuk mentafsirkan, memahami perumpamaan ini supaya kita mendapatkan satu pemahaman yang tepat. Namun sebelumnya, sebelum kita masuk bagaimana kita memahami tentang perumpamaan ini, saya harus menjelaskan, saudara, satu kutipan dari Klyne Snodgrass, ya, di dalam bukunya Stories with Intent. Ini satu buku khusus memberikan penjelasan tentang perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Saudara, Snodgrass mengatakan satu peringatan penting bagi kita untuk kita ingat. Dia mengatakan, jelas dari perumpamaan ini, ya, bahwa untuk mentafsirkan perumpamaan ini tidak harus atau tidak berarti kita mentafsirkan detail-detail di dalam elemen perumpamaan ini. Nah, misal manajer, ya, atau bosnya yang memuji memuji hambanya ini mewakili Allah. Juga jangan ditafsirkan bahwa bendahara yang tidak jujur ini mewakili seseorang. Nah, kalimat yang saya bold itu penting. Parable ini adalah analogical argument, argumen yang bersifat pembanding, analogi, bukan allegorical representation.
bukan satu representasi yang bersifat alegori. Saudara, di dalam kita mentafsir Alkitab ada satu bahaya, saudara, yaitu yang disebut dengan pentafsiran alegori. Pentafsiran alegori itu bahasa gampangnya adalah peristiwa mencocok-cocokkan. Dicocokkan, oh ini tuannya jadi Allah, oh ini bendaharanya siapa, oh ini gandumnya tadi apa, dan sebagainya. Kalau kita mentafsir perumpamaan ini dan perumpamaan lain secara alegori, bahaya, saudara. Bahayanya apa? Ya, setiap orang itu punya imajinasi sendiri-sendiri. Ada 10 orang mentafsirkan secara alegori, muncul 10 macam tafsiran. Nah, saya berikan 2 saja ya, contoh menafsirkan perumpamaan ini secara alegori dan salah, saudara. Nah, misal William Lowder mentafsirkan bendahara ini adalah Tuhan Yesus. Jadi bendahara yang tidak jujur tapi cerdik itu adalah Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lakukan di dalam ayat ke-5 sampai ke-7 ketika dia mengurangi hutang dari orang yang berhutang kepada tuannya adalah gambaran Tuhan Yesus mengampuni dosa. Coba saudara ya, kreatif kan? Tapi salah ini. Ini tidak ada urusannya Yesus mengampuni dosa. Nah, ini contoh mentafsirkan alegori yang salah. Yang kedua, Reinsdorf di dalam tafsirannya juga saya baca mentafsirkan sama, bendahara ini Tuhan Yesus, tapi dengan cara yang berbeda. Ya, bendahara ini adalah Tuhan Yesus. Ketika dia dipercaya oleh majikannya, sebenarnya dia dipercayakan hukum Taurat oleh Allah. Dan apa yang dilakukan di dalam ayat ke-5 sampai ke-7 ketika dia mengurangi hutang daripada orang-orang yang berhutang itulah gambaran Tuhan Yesus meringankan tuntutan hukum Taurat. Ya, kreatif lagi saudara. Tapi ini salah lagi. Ini tidak ada urusannya dengan Taurat, tidak ada urusannya dengan dosa. Dan bendahara ini sama sekali bukan Tuhan Yesus. Nah, ini satu peringatan dari Snodgrass. Maka hari ini bagaimana kita mau mentafsirkan perumpamaan yang paling sulit ini? Ya, kita akan memulai saudara dengan satu pertanyaan. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh bendahara ini, saudara? Bendahara ini melakukan hal yang jahat atau melakukan hal yang baik? Bendahara ini jujur atau cerdik, saudara? Nah, di dalam saya mempelajari tentang perumpamaan ini ada banyak tafsiran-tafsiran diberikan. Malam ini saya akan memberikan 3 pendekatan, saudara, yang mencoba mentafsirkan perumpamaan ini. Lalu kita akan menganalisa dan kita akan membuat keputusan. Ya, kita mulai dari tafsiran yang pertama atau pendekatan yang pertama, yang biasa disebut dengan traditional interpretation, pentafsiran secara tradisional. Kenapa disebut tradisional? Karena ini tafsiran yang paling umum. Inilah tafsiran yang saya dengar sejak saya remaja, pemuda, sampai saya jadi orang awam, sampai saya belum jadi hamba Tuhan. Dan mungkin saudara juga pernah mendengar tafsiran yang paling umum ini. Nah, saudara, intinya tafsiran ini mengatakan bendahara ini adalah seorang yang tidak jujur, saudara. Dari awal cerita sampai akhir cerita dia tidak jujur. Tapi dia ini cerdik, smart, cerdik mengelola uang, cerdik di dalam membuat strategi dan sebagainya. Ya, bahkan dikatakan di dalam perumpamaan ini dia merugikan tuannya itu 2 kali. Betul kan? Tadi di awal cerita kan dia sudah tidak jujur, mainin pembukuan sehingga ditegur oleh tuannya, lalu dia dipecat. Setelah dipecat di dalam ayat ke-5 dan ayat ke-7 dia berbuat curang lagi, ngurangi hutangnya bosnya itu ya, orang-orang yang berhutang sama bosnya. Nah, saudara, maka apa sih yang dia lakukan di dalam ayat ke-5 dan ayat yang ke-7? Saya buatkan satu diagram dari ayat tadi yang kita baca, saudara, supaya saudara mengerti di mana dia ketidakjujurannya. Lihat diagram sebelah kiri.
Ya, ada orang yang berhutang yang pertama dikatakan tadi berhutang 100 tempayan minyak. Di dalam bahasa Inggris dikatakan 100 measures of oils. Saudara, di dalam berbagai tafsiran 100 tempayan ini kalau dikurskan dengan kehidupan kita sekarang ini kira-kira berapa, saudara? Hasilnya itu 331 liter minyak. Ya, minyak yang sangat mahal pada masa itu ada dua jenis, minyak zaitun atau minyak narwastu. Nah, saudara, dari 331 liter yang dihutangkan ini, itu bisa dihasilkan dari 150 pohon zaitun. Jadi ini jumlah yang sangat besar sekali, saudara. Dan kalau dikurskan uang, harganya itu adalah 1000 dinar. Ingat, di dalam Alkitab selalu dikatakan 1 dinar itu UMR-nya orang kerja 1 hari. Dari pagi sampai sore dapat 1 dinar. Jadi kalau 1000 dinar kira-kira 3 tahun bekerja. Ini jumlah yang sangat besar sekali, saudara, di dalam zaman itu. Sekarang perhatikan, dari 100 tempayan, bendahara ini datang kepada orang itu, kamu utang berapa sama bosku? 100 tempayan, sudah ganti jadi 50 tempayan, didiskon 50%, saudara. Luar biasa ya. Nah, sekarang yang kedua, dia datang lagi kepada orang yang berutang kepada bosnya, orang kedua, 100 pikul gandum, 100 measure of wheat, kira-kira 39.000 liter gandum. Ini membutuhkan 100 hektar gandum untuk menghasilkan sebanyak itu, saudara. Dan kalau dikurskan uang dengan mata uang dinar, itu kira-kira membutuhkan kerja 8 tahun kerja. Ya, ini lebih besar dari yang sebelumnya. Dan dia datang kepada orang kedua, kamu hutang berapa? 100 pikul gandum. Ini surat hutangmu baru, tulis 80 pikul, didiskon 20%. Jadi yang pertama didiskon 50%, yang kedua didiskon 20%, 80 pikul, ya. Nah, inilah, saudara, yang dilakukan oleh bendahara ini. Dan di dalam pendekatan pertama ini, dengan kompak para pentafsir Alkitab mengatakan ini adalah bendahara yang tidak jujur. Misal Norval Geldenhuis mengatakan dia merampok tuannya dengan sengaja, ya, dengan sesuatu cara yang disgrace, menjijikkan, tetapi dia mendapatkan satu pujian dari orang-orang yang berhutang karena diringankan oleh dia. Orang yang cerdik, ya, John Nolan juga mengatakan hal yang sama, saudara. Jika bendahara ini telah mencuri selisihnya, yaitu tadi 50 dan 20 itu, ya, ini menunjukkan bahwa apa yang dia lakukan itu sesuatu, ini menunjukkan sesuatu tindakannya dia yang bersifat korupsi pada sebelumnya di ayat yang pertama. Jadi, saudara, para teolog dan pentafsir ini semua kompak ingin mengatakan di dalam traditional view bahwa bendahara ini adalah orang yang sangat tidak jujur. Apa yang dia lakukan, motong-motong utangnya bosnya itu, ya, orang yang berutang kepada bosnya memotong seenaknya sendiri, menunjukkan bahwa dia ini orang jahat. Menunjukkan apa yang dia lakukan di ayat pertama, dia mainkan pembukuan bosnya, itu ada sesuatu kenyataan nama dia ini orang yang jahat. Ya, demikian juga Walter Lightfield di dalam tafsirannya juga sama, saudara. Dia mengatakan ayat ke-8a itu artinya bukan tuan itu, ya, manajer itu memuji tindakannya yang tidak jujur, tetapi dipuji untuk kecerdikannya, prudence. Jadi bendahara yang tidak jujur ini bukan dipuji karena ketidakjujurannya, tetapi karena kecerdikannya dia. Jadi kesimpulannya, saudara, gampangnya begini. Di dalam traditional interpretation ini, yang pertama ini, bendahara ini adalah seorang bad boy, seorang yang nakal, seorang yang kurang ajar, ya, yang suka korupsi harta bosnya. Jadi dia merugikan tuannya dengan cara memperalat harta tuannya untuk kepentingannya. Apa yang dia lakukan adalah satu kejahatan, tapi tuannya ini tetap memuji, ini hambaku ini kurang ajar, licik tapi cerdik. Nah, ya, ini adalah inti daripada
traditional view. Ini tafsiran yang paling umum, saudara. Saudara-saudara, yang jadi pertanyaannya adalah, kenapa tuannya ini justru memuji bendahara yang tidak jujur ini? Sudah tidak jujur kok dipuji, mana ada tuan seperti ini ya? Coba ada bos yang dikorupsi oleh pegawainya, lalu masih bisa muji-muji, saudara. Saya pengen tahu ini bos model apa. Nah, ini di dalam perumpamaan ini, inilah yang terjadi. Jadi T.B. Manson ini mengatakan satu kalimat ya, inilah perbedaannya di dalam dunia ketika saya memuji seorang bendahara yang tidak jujur karena dia bertindak dengan cerdik seperti di dalam kasus perumpamaan ini, dan jelas ada bedanya ketika saya berkata atau memuji bendahara yang cerdik karena dia tidak jujur. Ini dua kalimat yang berbeda. Jadi intinya adalah Manson ingin mengatakan dia setuju kepada tafsiran tradisional ini, bahwa meskipun bendahara ini tidak jujur, kurang ajar, menipu bosnya, tapi dia tetap dikatakan seorang yang cerdik. Dia bertindak dengan cerdik, bertindak dengan bijaksana, dengan mengkorting hutang daripada orang-orang yang berhutang kepada bosnya. Dennis Ireland juga mengatakan sama ya. Pujian di dalam ayat ini tidak harus ditafsirkan bosnya itu setuju dengan apa yang dilakukan oleh bendahara itu, tetapi bosnya ini memuji kecerdikan dari rencana bendahara itu ya. Not the plan itself, tetapi yang dipuji adalah the plan-nya, rencananya yang dipuji, bukan rencana yang licik yang dipuji. Jadi saudara-saudara, traditional view ini adalah orang-orang para teolog yang menyetujui, termasuk Alat Hultgren ya, di dalam tafsirannya yang bold itu, perhatikan, manajer ini atau bendahara ini pastinya adalah penjahat ya, rascal, tetapi dia seorang yang cerdiknya luar biasa. Joel B. Grimm juga sama, saudara. Dikatakan bahwa tuannya ini tidak memuji bendahara ini untuk ketidakjujurannya, tetapi dia memuji untuk kecerdikannya di dalam hal berbisnis ya. Jadi ini beberapa tafsiran sengaja saya kutipkan kepada saudara untuk menunjukkan bahwa tafsiran ini adalah tafsiran yang paling populer. Semua orang cenderung mentafsirkan seperti ini. Sekarang kita berikan satu tanggapan, saudara. Saya mikir-mikir dan saya memberikan beberapa tanggapan ini ya. Saudara, tadi selalu dipisahkan. Yang dipuji oleh bosnya adalah kecerdikan daripada bendahara ini, bukan kelicikannya, bukan ketidakjujurannya. Tetapi saudara coba lihat ya, meskipun yang dipuji itu adalah kecerdikan bendaharanya, bukan ketidakjujurannya, namun keduanya ini menurut saya kok tidak bisa dipisahkan, saudara. Atau saudara memuji orang yang tidak jujur, wah pinter ini ya, ngakali saya, nipu saya, pinter. Ya saudara, orang memuji kecerdikannya orang yang menipu kita, pasti juga sekaligus kita mengkritik ketidakjujurannya, saudara. Jadi menurut saya agak aneh ya, ada orang memuji cuma kecerdikannya lalu mengabaikan ketidakjujurannya. Nggak mungkin, saudara. Ini mesti satu paket. Yang kedua, tanggapan saya terhadap tafsiran ini sesuatu yang aneh, saudara. Bila Tuhan Yesus menyetujui kecerdikan bendahara ini melalui responnya di ayat ke-9, nanti kita akan bahas ini. Jadi kalau kita memegang traditional view ini, nanti di dalam ayat ke-9 ketika Tuhan Yesus berkata, ikatlah persahabatan menggunakan mamon yang tidak jujur, berarti Tuhan Yesus ini juga menyetujui kecerdikan dari bendahara ini, saudara. Dengan kata lain, Tuhan Yesus itu ingin mengatakan, lihat itu loh, contoh bendahara yang tidak jujur itu, yang pintar menggunakan uang, maka kamu juga harus bisa menggunakan mamon yang tidak jujur ini untuk menjalin persahabatan. Ya, jadi aneh, saudara, kalau ini adalah
satu pujian, lalu Tuhan Yesus menyetujui kecerdikan dari bendahara yang tidak jujur ini. Menurut saya ini adalah satu hal yang aneh luar biasa. Oke ya. Tapi inilah tafsiran pertama, traditional view. Jadi saudara, saya harap menangkap esensinya. Bendahara ini tidak jujur, penjahat, tapi dipuji oleh tuannya karena kecerdikannya. Sekarang kita masuk di dalam tafsiran yang kedua atau pendekatan kedua yang mencoba untuk memahami perumpamaan ini. Saya sebut sebagai good boy interpretation. Ya, intinya begini saudara. Ada satu tafsiran yang mengatakan apa yang dilakukan oleh bendahara ini di dalam ayat ke-5 sampai ke-7 ketika dia memberikan courting begitu luar biasa, 150%, 120%, itu adalah hal yang baik sebetulnya. Dia bukan jahat saudara. Dia baik. Justru karena dia baik itu maka dia dipuji oleh tuannya, bukan hanya cerdik, melainkan juga melakukan sesuatu yang benar. Loh, aneh lagi nih ya. Kenapa? Coba perhatikan logikanya. Nah, kenapa bendahara ini dianggap baik, bukan tidak jujur, justru melakukan hal yang benar? Saudara, ada dua pendapat saudara. Kenapa bendahara ini itu bendahara yang baik hati sebenarnya, bukan jahat? Pertama ya, pendapat pertama, ia sedang melakukan apa yang dituntut di dalam hukum Taurat Musa. Perhatikan ayat ini. Keluaran 22 ayat 25, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Loh, berarti bendahara ini justru melakukan hukum Taurat saudara. Kamu utang berapa? 100, tak korting 50 saja. Kamu utang berapa? 100 pikul, tak korting jadi 80 saja. Jadi dia ini sebenarnya orang yang baik, melakukan tuntutan hukum Taurat. Contoh lain ya, Imamat 25 ayat 36. Janganlah engkau mengambil bunga uang atau riba daripadanya, melainkan engkau harus takut akan Allahmu, supaya saudaramu dapat hidup di antaramu. Jadi ayat-ayat larangan mengambil riba atau bunga itu muncul berulang kali di dalam perjanjian lama saudara. Sehingga penafsir di dalam kelompok yang kedua ini mengatakan bendahara ini bukan orang jahat, dia orang baik, justru mengurangi beban daripada orang yang berhutang ya. Jadi saudara, ketika bendahara ini menghapus bunga daripada orang yang berhutang begitu banyak, 50% dan 20%, ini justru menguntungkan tuannya, sehingga tuannya itu dianggap sebagai orang yang baik. Nangkap ya? Oh, juragan itu loh baik, utangku dikurangi 50%, utangku dikurangi 20%. Nah, jadi bendahara ini justru menolong tuannya dengan apa yang dia lakukan. Ya, saudara-saudara, saya ingin memberikan tanggapan untuk pandangan pendapat yang pertama, alasan pertama ini ya. Tafsiran ini saudara yang mengatakan bendahara ini itu berbuat baik dengan mengkorting hutang orang-orang ini kurang cocok saudara. Kurang cocoknya apa? Sebab ayat-ayat tadi yang kita baca, Keluaran dan Imamat ini, janganlah kamu mengambil bunga uang dan riba daripadanya dan seterusnya, ini di dalam konteks orang miskin, bukan di dalam konteks bisnis. Ingat ya, Tuhan di dalam konteks bisnis tidak melarang kita itu mendapat untung dari bisnis kita. Yang dilarang di dalam hukum Taurat Musa ada, jangan kamu menekan orang yang miskin dengan memberikan bunga kepada dia. Jadi ini tidak cocok saudara. Ini konteksnya bisnis perumpamaan ini. Bukan orang miskin bisa utang 100 pikul gandum, 100 tempayan minyak, itu bisnis yang besar sekali saudara ya. Jadi menurut saya alasan pertama ini kurang cocok. Sekarang saya berikan alasan kedua yang diberikan ya oleh para pentafsir, kenapa bendahara ini kok baik hati. Nah, ini alasan keduanya ya saudara. Alasan kedua mengatakan
sebenarnya apa yang dia potong, dia diskon tadi di ayat ke-5 sampai ayat ke-7, itu bukan bagian dari majikannya. Itu adalah komisinya dia, saudara. Jadi dia ini tidak berbuat jahat. Itu adalah komisinya dia, bagian dia, ya. Jadi dia potong 50%, potong 20%. Jadi dia tidak melakukan kecurangan apapun, tapi sekaligus dia berbuat baik kepada orang yang berhutang ini. Dihapuskan apa yang jadi bagian komisi dia. Ini adalah alasan kedua, ya. Saudara, mereka mengatakan, kita ini bingung membaca ayat ini, saudara. Kita bingung membaca perumpamaan ini karena kita ini tidak tahu cara bisnis orang di Palestina pada masa itu. Nah, ada seorang pentafsir, John Derrett dan Margaret Gibson, ya, memberikan satu penjelasan kepada kita bahwa hukum ekonomi di Palestina pada masa itu mengizinkan, saudara, bendahara itu mengambil keuntungan lebih dari pokok hutang yang seharusnya. Dan ini adalah perbuatan yang legal, yang sah, tidak melanggar hukum. Ya, misalkan seorang bendahara ngurus kekayaan bosnya, ada orang berutang kepada bosnya, yaitu tadi 100, ya, dia tambahi 20, jadi 120, yang 20 untuk dia. Menurut John Derrett dan Margaret Gibson, itulah kondisi perekonomian pada masa itu, dan itu sesuatu yang tidak melanggar hukum. Jadi bendahara ini itu menghapuskan bagiannya dia, haknya dia, bukan mengurangi milik bosnya, ya. Margaret Gibson mengatakan di dalam kalimat yang panjang, ini adalah hal yang biasa terjadi di timur pada masa itu, ya. Sehingga orang-orang yang mendengar Tuhan Yesus mengajar itu tidak asing, saudara. Mendengar cerita ini, mereka ngerti maksud Tuhan Yesus. Mereka mengerti the situation intuitively. Secara intuisi mereka ngerti, oh maksudnya begini. Dan itulah sebabnya tidak perlu dijelaskan apa-apa oleh Tuhan Yesus. Ini menurut Gibson, ya. Mereka akan tahu bahwa bendahara itu dengan menuliskan supaya mengurangi dan sebagainya, dikatakan ini yang saya tebalkan, was simply renouncing his own exorbitant profit. Semata-mata cuma membuang keuntungan dirinya sendiri, tanpa merugikan, tanpa menipu tuannya. Ini intinya, saudara. Jadi tafsiran kedua inilah mengapa disebut sebagai good boy interpretation. Bendahara ini bukan orang jahat, tapi justru anak yang baik, saudara. Menolong orang yang berhutang, memulihkan nama bosnya dan sebagainya. Saudara-saudara, tafsiran ini juga banyak dipegang oleh para teolog-teolog, ya. Misalkan Craig Blomberg ini. Jadi mengatakan satu hal yang penting dari pentafsiran ini menunjukkan bahwa hamba itu tidak mengurangi, ya, utangnya itu, apa yang dilakukan oleh hamba ini dengan mengurangkan hutang-hutang itu adalah perfectly legal, sesuatu yang legal, yang sah. Perhatikan yang saya sebut lagi. Dia sekedar membuang atau menghapuskan kelebihan atau komisi yang seharusnya dia terima bagi dirinya sendiri. Ini intinya. Joseph Fitzmayer, ini seorang Katolik teolog yang juga memberikan tafsiran yang sama, saudara. Hamba itu atau bendahara itu semata-mata hanya membuang his own profit, keuntungannya diri sendiri dari transaksi yang tersebut. Di dalam hal ini, maka sulit sekali dikatakan dia tidak jujur, karena dia hanya membuang apa yang menjadi miliknya dia. Nah, ini saudara, ya. Darrell Bock juga sama, mengatakan hal yang intinya sama. Bendahara itu mengambil komisi plus secara berlebihan, ya, dan itu yang dia buang, yang dia singkirkan. Saudara, ini juga dipegang oleh banyak pentafsir-pentafsir, ya. Tidak usah saya kutipkan semua, tapi saya harap saudara sudah menangkap esensi dari pentafsiran yang kedua ini, saudara. Good boy interpretation. Berbalik 180 derajat dengan traditional view. Kalau traditional view ini bad boy, maka
di dalam tafsiran kedua ini adalah good boy. Sekarang kita coba akan menganalisa dan memberikan beberapa tanggapan terhadap pendekatan yang kedua ini ya. Saudara-saudara, kalau dipikir-pikir ya jengli juga ya ini tafsiran. Jadi tafsiran ini mencoba saudara membuat perumpamaan ini masuk akal. Oh gini toh maksud dari perumpamaan ini ya, dengan memberikan latar belakang hukum ekonomi, hukum transaksi, hukum bisnis saat itu. Ternyata kalau dilihat dari cara bisnis ya tidak salah ini, tidak ada kecurangan apa-apa ya. Nah tapi saudara perhatikan, tafsiran ini sendiri tidak masuk akal saudara. Saya tunjukkan ya ketidakmasuk akalannya ketika saya memikir-mikir. Kalau saudara jadi bendahara ini, apa yang saudara lakukan? Kalau tahu itu adalah komisi yang engkau bisa dapatkan, apa yang kau lakukan? Engkau akan mengambil itu atau engkau justru akan menghapus itu, saudara? Kalau saya jadi bendahara ini justru tak ambil uangnya, betul kan? Kasih no bagianku. Ya, dari 100 tempayan itu 50% itu bagianku loh, saya ambil sekarang. Balik no yang 20% itu ya dari gandum itu. Bukan dihapus, betul kan? Lah untuk apa dihapus? Dia tidak dapat apa-apa. Padahal dia barusan dipecat oleh bosnya. Ya lebih baik saya ambil dalam bentuk uang kan? Begitu kan logika bisnis orang normal kan? Sehingga ini tidak normal saudara. Tafsiran ini ada yang aneh menurut saya. Bukannya diambil malah dihapuskan, dia tidak dapat apa-apa. Untuk apa? Apa untungnya buat dia? Ya, jadi ada sesuatu yang illogical di dalam tafsiran yang kedua ini. Nah, yang ketiga, saudara, hal yang tidak lazim ya, komisi pribadi itu dituliskan di dalam catatan hutang. Boleh-boleh saja dia mengambil bagian lebih dari apa yang dihutangkan oleh bosnya, tetapi agak aneh kalau itu dicatatkan juga di dalam legal, surat hukum. Nah kalau segala sesuatu dicatatkan di dalam hitam di atas putih, itu berarti miliknya siapa saudara? Miliknya bosnya loh. Di pengadilan dia tidak dapat bagian apa-apa loh saudara ya. Jadi agak aneh nih saudara. Sehingga saya tetap berkeyakinan sebenarnya apa yang dia potong, yang dia lakukan di dalam ayat ke-5 dan ke-7 itu adalah perbuatan yang tidak jujur. Itu bukan bagiannya dia, saudara. Itu adalah bagian bosnya dia. Ya, ini argumen atau tanggapan saya yang ketiga, ya. Dan yang keempat, saya ingin mengajak kita mengingat kembali, saudara, bahwa sejak awal perumpamaan ini ditulis di dalam ayat pertama, bendahara ini adalah orang yang tidak jujur. Dia sudah mempermainkan buku keuangan bosnya, ketahuan, dia dipecat. Maka pertanyaannya saudara, mungkinkah semudah itu dia berubah jadi orang baik di dalam sekejap waktu, di dalam ayat ke-5, menjadi good boy? Ya, ini pertanyaan penting loh saudara. Tidak gampang orang kalau sudah pikirannya licik di dalam berbisnis, tiba-tiba bisa switch dengan instan menjadi orang baik. Ya, nangkap ya maksud saya ya. Nah, ini adalah argumen-argumen saya yang saya berikan. Sehingga saudara John Nolan ya di dalam tafsirannya juga meragukan bagian ini saudara. Jadi John Nolan mengatakan kalimat tes adikia ya, of unrighteousness, yang tidak jujur. Satu statement, satu atribut yang diberikan kepada bendahara ini, bendahara yang tidak jujur, unrighteous ini, harus kita perhatikan saudara, menurut John Nolan ya. Sehingga nanti di dalam ayat ke-9 ketika berhubungan dengan uang, dengan mamon, kehadiran daripada istilah tidak jujur ini menunjukkan ya, melawan satu tafsiran bahwa apa yang dia hapus dari hutang itu adalah sesuatu hal yang positif. Dengan kata lain, dalam kurung dikatakan bendahara ini tidak berhenti menjadi orang yang tidak jujur. Ini pemikiran saya setuju dengan John Nolan ya. Jadi ketika perumpamaan ini dibuka, judulnya saja bendahara yang tidak jujur. Bagaimana mungkin apa yang dia lakukan itu bisa sesuatu yang jujur ya?
Klein Snodgrass juga sama, saudara. Dia mengutip seorang teolog lain yang bernama Kloppenberg. Dia mengatakan, kalau ditafsirkan 50% itu komisinya dia, intinya ya dari kalimat ini, itu adalah sesuatu yang berlebihan. Tidak ada komisi sampai 50% itu. Sehingga Snodgrass mengatakan kepada kita, tanpa adanya informasi lain daripada teks perumpamaan ini, pembaca harus menerima bahwa bendahara ini itu bertindak dengan tidak jujur. Itu yang saya bold. Ya, karena di dalam perumpamaan ini tidak dikatakan dia ini orang baik dan sebagainya. Ya, tidak ada informasi dia berubah jadi orang baik. Maka Snodgrass mengatakan bendahara ini lebih baik kita tafsirkan sebagai orang yang tidak jujur. Nah, inilah saudara pendekatan kedua yang mencoba memahami perumpamaan ini dengan pendekatan good boy. Ini orang baik. Sekarang yang ketiga, yang terakhir ya. Ketiga ini saudara adalah satu pendekatan pentafsiran yang disebut dengan negative example interpretation. Contoh yang negatif, atau kadang-kadang disebut dengan irony interpretation, pentafsiran secara ironis. Nah, apa ini? Perhatikan. Mereka yang berpandangan kepada pentafsiran ini berpendapat, saudara, bahwa Tuhan Yesus ketika menceritakan perumpamaan ini, dia itu sedang memberikan contoh negatif atau satu sindiran, ironi. Suatu perbuatan, yaitu bendahara ini, jadi contoh negatif supaya kita orang percaya jangan meniru bendahara ini. Jadi contoh negatif, ya. Kan di dalam hidup ini kadang-kadang kita memberi contoh secara negatif kepada anak kita, kepada adik kita. Lihatin orang itu, ya, kerjaannya ngerampok terus. Nah, bukan berarti kita nyuruh dia jadi perampok. Ini negatif example. Jangan meniru tingkah lakunya dia. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, saudara sekalian, tafsiran ini misalkan ya, Bradster ya di dalam tafsirannya mengatakan Yesus kenyataannya mengatakan sesuatu yang terbalik dengan apa yang dia maksudkan. Jadi yang namanya ironi, negative examples, itu terbalik, maksud Tuhan Yesus berbanding terbalik dengan apa yang dia katakan. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan A, maksud sesungguhnya Tuhan Yesus itu A aksen, kebalikan dari apa yang dia katakan. Nanti akan saya perjelas saudara pendekatan yang ketiga. Ya, Fletcher juga sama. Ironi itu adalah kunci untuk membuka teka-teki perumpamaan bendahara yang tidak jujur ini. Ya, sekarang saya akan perjelas. Saya harap saudara pasti bisa mengikuti ya logika-logika berpikir ini. Saudara-saudara, tidak tertutup kemungkinan ya, karena Paulus sendiri pernah menggunakan gaya bahasa ironi, sindiran. Ini saudara, 2 Korintus 11 ayat 19. Paulus pernah menegur jemaat di Korintus dengan kalimat seperti ini. Sebab kamu suka sabar terhadap orang bodoh, karena kamu begitu bijaksana. Loh, ini kalimat sindiran saudara, ironi. Ya, kalau saudara punya adik atau yang nonton di Zoom sudah berkeluarga, punya anak, ya, lalu saudara ngeliat anakmu dibelikan mainan yang mahal, gadget yang mahal, dibuanting rusak, lalu orang tuanya ngomong, nak, kok pinter kamu ini ya. Nah, anaknya jangan kepala gede, wih aku dipuji papaku. Tidak, itu ironi saudara. Apa yang dikatakan itu berbanding terbalik dengan maksudnya, ya. Nah saudara, inilah yang Tuhan Yesus sedang katakan menurut tafsiran ketiga. Jadi di dalam tafsiran ini saudara, pujian dari Tuhan kepada hamba itu harus dimengerti sebagai satu ironi, satu negative example. Jadi ketika dikatakan Tuhan itu memuji hamba itu, jangan saudara pikir Tuhan ini betul-betul memuji. Tuhan ini sedang mengecam perbuatan bendahara tersebut. Recording in progress. Ya. Jadi saudara-saudara,
lihat, inilah tafsiran ketiga tentang ironi. Nangkap sampai di sini? Jadi Tuhan ini bukan memuji, saudara, dia sedang mengecam daripada orang tersebut, bendahara tersebut. Nah, sekarang kita masuk di dalam tanggapan, ya. Tanggapan daripada pendekatan yang ketiga ini. Pertama, kita harus mengakui, saudara, tafsiran ini cukup menarik untuk membuat perumpamaan ini menjadi cerita yang lebih masuk akal, sama seperti yang tadi nomor 2. Cuma ini juga ada kesulitannya. Kesulitannya adalah, nih, apakah pendengar Tuhan Yesus itu ngerti kalau Tuhan Yesus sedang berbicara dengan ironi? Apakah pendengar Tuhan Yesus pada waktu itu ngerti, oh Tuhan Yesus ini sedang nyindir nih, sedang mengecam nih, sedang memberikan contoh negatif nih? Ya, apa ngerti? Ini pertanyaannya, saudara. Dan yang ketiga, nah ini juga jadi kesulitan. Tidak ada perumpamaan lain di dalam cerita-cerita yang diceritakan Tuhan Yesus yang bersifat ironi. Tidak ada, saudara. Tidak ada perumpamaan lain Tuhan Yesus itu yang bersifat menyindir, mengecam, ya, dengan sebuah contoh negatif. Tidak pernah ditemukan. Dan yang keempat, nah ini juga satu pemikiran dari Darrell Bock, ya. Darrell Bock mengatakan, saudara, setiap kali kata memuji di dalam perjanjian baru itu muncul, ini selalu di dalam arti yang sebenarnya, bukan arti sindiran. Ini kalimat dari Darrell Bock. Jadi, saudara, setiap kata memuji, baik itu Tuhan Yesus atau Paulus memuji satu jemaat, itu semua artinya itu betul-betul pujian yang tulus, bukan sindiran. Sehingga menurut Darrell Bock agak aneh kalau kata memuji yang dipujikan dari bos ini kepada bendahara itu adalah satu sindiran. Nah, ini adalah kesulitan-kesulitan. Saudara-saudara, kita telah menyelesaikan 3 pendekatan: traditional interpretation, good boy interpretation, dan irony interpretation. Sekarang kita akan mengadakan voting, saudara, ya, voting. Nah, saudara-saudara, mana pendekatan yang paling tepat untuk memahami perumpamaan ini? Ya, tadi di depan saya katakan hari ini kita tema istimewa sekali. Ini perumpamaan yang bulat luar biasa, saudara. Sulitnya minta ampun. Para teolog-teolog kelas dunia aja begitu tidak ada kata sepakat untuk memahami apa sebenarnya maksud perumpamaan ini. Dan saya telah memaparkan 3 pendekatan tadi. Nah, sebelum kita memberikan satu judgement, saya ingin mengatakan beberapa hal. Pertama, saudara, semua pendekatan 3 ini, ya, itu memiliki kelemahan dan kesulitannya masing-masing. Tadi saya sudah tunjukkan. Traditional view ada kesulitannya, good boy ada kesulitannya, negative example juga ada kesulitannya. Hal kedua yang harus kita ingat, saudara, di antara 3 pentafsiran ini bukan bicara benar atau salah. Oh, ini paling benar, oh ini salah, kalau enggak ini pasti sesat. Enggak ada. Ini bukan bicara benar atau salah, ya. Ini mencoba memahami apa sih maksud dari Tuhan Yesus ini. Nah, sekarang saya akan mengajak saudara untuk memberikan satu penilaian. Nah, penilaian saya ini tentunya ada sesuatu yang sangat subjektif sekali. Saudara tidak setuju kepada saya hari ini, silakan, tidak apa-apa, saudara, ya. Oh, saya tidak setuju, Pak, saya senang yang itu, silakan. Karena ini bagi saya bukan bicara benar atau salah. Ini mencoba mendekati sedekat, seakurat mungkin maksud Tuhan Yesus. Sekarang kita mulai. Traditional interpretation. Bendahara ini tidak jujur, maling, saudara. Tapi dia dipuji oleh tuannya karena dia smart, cerdik di dalam mengatur strategi dan sebagainya. Ya. Nah, ini, saudara, adalah sesuai namanya, ada satu tafsiran yang bersifat paling umum. Maka saya katakan, ya boleh-bolehlah, ya kita terima, karena ini tafsiran yang paling umum. Sekarang yang kedua, saudara, good boy interpretation. Betulkah bendahara ini adalah orang yang jujur sebetulnya, yang baik hati, yang seperti tadi saya katakan? Menurut saya agak sulit untuk menerima tafsiran ini. Saya lebih setuju ini orang yang tidak jujur, saudara.
ya. Agak sulit saya menerima dia ini orang baik. Nah, yang ketiga, bagaimana dengan negatif example? Tuhan Yesus sedang memberikan satu contoh yang negatif di dalam perumpamaan ini. Ini yang saya justru berikan 2 bintang. Jadi saudara, dari 3 pendekatan ini, saya lebih setuju Tuhan Yesus ini sedang memberikan satu contoh negatif kepada pendengarnya dan kepada kita melalui sebuah cerita yang membingungkan ini. Ya, nanti akan saya jelaskan lagi saudara, bagian yang negatif example ini. Sekarang yang kita masuk di dalam problem yang kedua. Siapa Tuhan yang dimaksudkan di dalam perumpamaan ini? Tuhan yang dirugikan ini lalu memuji hamba yang kurang ajar ini siapa saudara? Betulkah ini adalah Tuhan Yesus? Nah saudara, rupanya tidak sedikit ya, alias banyak pentafsir yang setuju Tuhan yang memuji hamba yang kurang ajar ini adalah Tuhan Yesus. Ya, ini ada berbagai macam teolog dan sebagainya. Tetapi saya tidak setuju saudara. Tuhan ini bukan Tuhan Yesus, sama sekali bukan Tuhan Yesus. Lalu siapa? Ya tidak tahu, ini cuma cerita. Karena Tuhan Yesus itu berbicara mulai ayat yang ke-9. Jadi tadi di depan saya membacakan ayat 1-8, itulah isi perumpamaan. Ya, pujian Tuhan kepada bendahara ini adalah bagian dari perumpamaan. Yang tidak disebutkan Tuhan ini namanya siapa, bendahara ini juga tidak disebut namanya siapa. Ini tokoh-tokoh fiktif yang hanya jadi contoh, sama sekali bukan menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus itu baru menjelaskan arti perumpamaan itu di dalam ayat ke-9. Nah, sekarang kita masuk di dalam ayat ke-9 ini. Setelah Tuhan Yesus ceritanya selesai sampai ayat ke-8, lalu di dalam ayat ke-9 Tuhan Yesus mengatakan satu kalimat yang menambahi rumitnya perumpamaan ini. Hari ini puyeng ya kepala kita ya. Sekali lagi salahkan Pak Hendra. Nih saudara, Tuhan Yesus menambahi rumitnya perumpamaan ini. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Bahasa Inggrisnya seperti ini saudara. I tell you, make friends for yourself by means of unrighteous wealth, ya, unrighteous wealth, mamon yang tidak jujur, so that when it fails, they may receive you into the eternal dwelling. Saudara-saudara, kalimat ini membingungkan sekali. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dengan mamon yang tidak jujur, saudara? Lalu apa yang dimaksud kalau mamon itu gak bisa menolong kamu lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi? Siapa yang menerima kita di kemah abadi ini? Apa kemah abadi ini? Ya, kalimat ini menimbulkan banyak pertanyaan, saudara. Kita mulai dari arti mamon yang tidak jujur. Saya ingin malam ini kita tuntas ya, membahas bagian ini. Saudara, apa arti mamon yang tidak jujur? Nah, Craig Blomberg memberikan satu tafsiran saudara, ya, bahwa ini adalah satu idiom yang saya bold itu yang penting ya. It was simply a stock idiom for all money. Jadi ini satu istilah, satu peribahasa seperti kalau kita ngomong uang kotor, uang haram dan sebagainya ya. Apakah ada uang halal atau uang bersih gitu kan? Nah, bukan, maksudnya bukan kotor atau apa, tetapi ini ada satu peribahasa. Jadi saudara, ketika Tuhan Yesus ngomong tentang mamon yang tidak jujur ini ditafsirkan oleh Darrell Bock ya, di dalam satu kalimat seperti ini. Mengapa mamon atau uang itu disebut unrighteousness, tidak jujur? Karena kemungkinan untuk mendapatkan uang itu atau mengejar uang itu menjadikan orang itu selfish, egois, menjadikan mereka itu merugikan orang lain, dan uang itu bisa membuat kita tidak setia kepada Allah. Maka uang itu seringkali di dalam masa itu disebut sebagai mamon yang tidak jujur. Ini penjelasan yang pertama. Yang kedua, saudara, penjelasan dari John Calvin ya. Di dalam tafsirannya saya lihat Calvin ngomong apa tentang perumpamaan ini. Dia mengatakan, dengan memberikan istilah mamon yang tidak jujur ini kepada orang-orang kaya, Tuhan Yesus bermaksud menunjukkan supaya kita itu memiliki kecurigaan. Nah, ini yang saya bold ya. Karena sebagian besar uang-uang itu melibatkan pemiliknya dengan cara yang tidak benar. Uang itu pada dirinya bukan sesuatu yang jahat,
Dan ini menjadi satu peringatan bagi kita orang-orang percaya untuk memelihara diri kita, menjaga diri kita dari cara-cara yang tidak benar. Jadi saudara, kenapa mamon itu disebut mamon yang jahat, mamon yang tidak jujur? Ya ini jawabannya saudara. Karena seringkali mamon itu memperhamba kita. Bisa membuat kita merugikan orang lain, bisa membuat kita tidak setia kepada Tuhan, dan Tuhan berulang kali berbicara tentang bahaya uang di dalam pengajarannya. Betul kan? Dan Calvin juga mengatakan hal yang sama, ya. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kembali untuk memahami perkataan Tuhan Yesus ini dari dua pendekatan yang tadi saya sebutkan. Good boy interpretation kita tinggalkan karena saya tidak prefer dengan tafsiran ini. Maksud perkataan Tuhan Yesus di dalam ayat ke-9, kalau dilihat dari traditional interpretation, Tuhan Yesus kira-kira mau ngomong seperti ini, saudara. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada kita supaya kita lebih cerdik memakai uang untuk hal-hal yang berguna, berbuat baik kepada sesama, mengikat persahabatan sampai uang itu memberikan kepada kita suatu nilai yang kekal. Supaya uang itu ketika tidak berguna lagi, kamu disambut di kemah yang abadi. Nah ini ya bahasa Inggrisnya. Sehingga ketika mereka fail, they may receive you into the eternal dwellings. Saudara, kelompok yang berpegang kepada traditional interpretation memberikan satu tafsiran. Mereka, D ini siapa? Yang menerima kebaikan dari kita. Jadi selama hidup, kita nolong orang, bantu orang dengan uang, dan sebagainya. Sehingga pada waktunya uang itu gagal, alias ditafsirkan orang itu sudah kita meninggal. Orang-orang yang pernah kita tolong itu menyambut kita di surga. Artinya kira-kira seperti itu, saudara. Dari tafsiran yang pertama, ya. Ini John Calvin juga sama mengatakan, perumpamaan ini mengajarkan kepada kita supaya kita kindly, baik hati, generous, murah hati dengan sesama kita, ya, supaya pada waktu penghakiman Tuhan kita menuai buah dari kemurahhatian kita. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi traditional view ini mentafsirkan perkataan Tuhan Yesus ini secara hurufiah. Ikatlah persahabatan dengan mamon yang tidak jujur. Baik kita membuat orang itu terikat dengan kita, menjadi teman kita membantu dia, menolong dia dan sebagainya, ya. Ini juga dikatakan oleh Thomas Constable. Dengan kata lain, para murid harus memakai uangnya untuk membawa orang lain beriman kepada Yesus, ya. Supaya mereka pada waktu uang itu sudah tidak berguna, kita bisa disambut di rumah yang kekal. Joel B. Green juga sama. Yesus menasehatkan murid-muridnya untuk berteman atau membuat teman dengan menggunakan uang, pakai mamon, ya. Klein Snodgrass juga sama. Nah ini ya, artinya dapat hanya berarti make friends by your use of money. Nah, saudara suka traktir teman enggak sih? Nah, kira-kira seperti itu. Berbuatlah baik kepada orang yang membutuhkan, ya, dengan memakai uang dan sebagainya. Saudara, ini tafsiran yang pertama, ya, dari pendekatan traditional view. Darrell Bock juga sama. Jadi intinya seperti itu. Kita harus pandai mengelola uang kita untuk hal-hal yang berguna supaya orang itu bisa dibawa kepada Tuhan, ya, dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang saya mengajak saudara melihat di dalam negative example interpretation. Saudara, pendekatan ini berbeda total dengan traditional view yang mencoba memahami perkataan Tuhan Yesus yang sulit ini. Jadi di dalam negative example tadi sudah saya jelaskan. Ketika Tuhan Yesus ngomong A, maksudnya bukan A, saudara, tetapi A aksen, betul ya? Maka untuk mengerti perkataan Tuhan Yesus ini juga sama. Perkataan Tuhan Yesus ini bukan memerintahkan kita untuk mencontoh bendahara ini memakai uang untuk membuat teman atau berteman, ya. Justru ini satu teguran, saudara. Teguran seorang murid, yaitu anak Tuhan, tidak boleh melakukan seperti yang dilakukan bendahara ini. Jadi selama kita ini terus mentafsirkan ayat 9 secara hurufiah, pasti akan menimbulkan kebingungan, saudara. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berulang kali mengajar tentang uang tidak seperti ini.
Bahkan tadi kita membaca di akhir daripada ayat ke-16, Tuhan Yesus kembali mengingatkan, tak ada seorang pun bisa mengabdi kepada Mamon dan kepada Tuhan. Tuhan Yesus banyak memberikan peringatan-peringatan tentang uang, saudara. Maka aneh sekali di dalam bagian ini dia mengatakan, pakailah uang untuk membuat persahabatan. Ya, jadi sekarang di dalam negative example, ironi interpretation ini, sebenarnya Tuhan Yesus mau ngomong apa? Nah, saya menemukan dua pentafsiran yang menarik, saudara. Ya, ini tadi yang kita kutip, Bretzer mengatakan, dia mencoba mengkalimatkan ulang dari pendekatan negative example ini. Kira-kira Tuhan Yesus tuh ngomong seperti ini, go ahead then, terus no, ya. Pakai semua berkat Tuhan di dalam hidupmu, ya, untuk hal-hal yang tidak kudus, unholy, dan hal-hal yang tidak baik, ungodly, ya, tujuan-tujuan yang tidak kudus. Pakai uang itu untuk make friends dengan orang-orang berdosa di dunia ini. Biarkan mereka menjadi hakimu, ya. Biarkan mereka membuka pintu gerbang yang kekal bagi kamu. Kamu bodoh, mereka tidak mungkin bisa melakukan itu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi di hadapan Tuhan engkau akan berdiri atau jatuh. Ya, kira-kira saudara, inilah arti daripada perkataan Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus ini bukan menyuruh kita berteman memakai uang, tapi Tuhan Yesus sedang menegur. Sama seperti seorang ayah, kembali contohnya, melihat anaknya tiap hari mainan gadget. Lalu bapaknya ngomong lagi nih, ya, terus no main gadget supaya kamu naik kelas. Kalau saudara, anak ini otaknya normal, dia tahu bapaknya sedang marah, saudara, ya. Bukan haleluya aku disuruh main gadget terus. Ini bapaknya sedang marah, terus no sampai kamu naik kelas. Itu ironi. Jadi Tuhan Yesus ini sedang menegur. Terus coba pakai uang untuk berteman dengan orang-orang berdosa. Coba lihat apakah uang ini akan membawa kamu kepada kekekalan. Nah, ini juga dikatakan oleh Duplessis, ya, di dalam tafsirannya. Bertemanlah dengan memakai semua uangmu, ya, dengan segala harta bendamu, dan coba temukan apakah itu akan membawa kamu kepada hidup yang kekal. Dan lihatlah apakah teman-temanmu ini akan menerima engkau di dalam kemah abadi. Itu loh, saudara. Jadi di dalam pendekatan ini Tuhan Yesus sedang menyindir, menegur cara bendahara yang keliru ini, supaya murid-murid ini jangan meniru bendahara ini. Ya, jadi saudara, sekarang kita akan masuk di dalam akhir daripada tema kita, aplikasi perumpamaan ini. Apa sih tujuan Tuhan Yesus memberikan aplikasi ini? Saudara, pertama kita semua setuju di dalam semua pendekatan ini. Perumpamaan ini bicara tentang sikap terhadap uang, saudara. Berbicara tentang sikap terhadap materi. Dan saya menemukan meskipun traditional interpretation dan irony interpretation ini berbeda mentafsirkan ayat 8 dan ke-9, ya, namun di dalam aplikasinya bisa jadi sama atau mirip. Apa itu kemiripannya? Nih, ya, perumpamaan ini mengajarkan tanggung jawab, saudara. Bijaksana di dalam mengelola uang dan materi. Memakainya bukan hanya untuk kesenangan sementara, tetapi untuk hal-hal yang bernilai kekal. Tuhan Yesus di dalam Lukas 16 bagian ini, di dalam ayat-ayat sebelumnya, berbicara tentang perumpamaan orang yang kaya dan Lazarus. Bagaimana orang kaya itu memakai uang dengan hal-hal yang sia-sia, ya. Itulah sebabnya, saudara, di dalam Lukas 16 ayat ke-10, bagian akhir daripada perumpamaan, penjelasan perumpamaan ini, Tuhan Yesus kembali mengingatkan kita, barang siapa setia dengan perkara kecil, ia juga setia di perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Sehingga Duplessis kembali mengatakan, bendahara ini telah membuktikan dirinya, ya, menjadi orang yang tidak dapat dipercaya untuk hal-hal yang ada di dunia ini, yang menjadi milik orang lain, bosnya, ya. Dari contoh ini, para murid bisa belajar bahwa mereka harus dapat dipercaya, diandalkan di dalam earthly things, ya, harta benda di dalam dunia ini yang dipercayakan kepada mereka atau kepada kita. Ini yang Tuhan Yesus ingin sampaikan, saudara. Bukan kita disuruh mencontoh bendahara itu, tapi justru jangan meniru tingkah laku bendahara yang tidak jujur ini.
ya. Yang kedua, aplikasinya, perumpamaan ini sekaligus menjadi peringatan bagi kita akan bahaya mamon yang tidak jujur, yang tadi Tuhan Yesus sudah ingatkan, yang dapat mengalihkan hidup kita dari Allah. Di dalam ayat 13 pasal yang sama, Tuhan Yesus kembali berkata, saudara, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Ini sikap Tuhan Yesus, ya. Sehingga terakhir, aplikasinya menjadi refleksi bagi kita semua yang mendengarkan seminar pada malam ini. Saudara, kita ini siapa, saudara? Apakah kita ini selama hidup menjadi bendahara yang jujur, ataukah kita ini bendahara yang licik di hadapan Tuhan? Setiap kita pasti Tuhan berikan bagian di dalam hidup kita materi. Bagaimana kita mengelolanya? Nih, bagaimana kita memakai uang di dalam hidup kita, saudara? Berapa persen, berapa bagian yang kita berikan untuk mendukung pekerjaan Tuhan, ya. Jadi ini mengajak kita merenung, apakah kita ini bendahara yang jujur ataukah kita bendahara yang tidak jujur. Oke, materi kita selesai sampai di sini. Saya kembalikan ke moderator, ya. Ya, terima kasih untuk Pak Calvin, ya. Sekaligus saya akan mengklarifikasi, tolong semua mempersiapkan pertanyaan. Kalau